Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Latifah dari kelas 28D dengan NIM 1847241032. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis kurikulum. Sebelum kita melangkah ke analisis kurikulum, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari kurikulum itu sendiri. Nah, kurikulum merupakan suatu dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar. Artinya, kurikulum ini digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran. Pengertian ini mengandung arti bahwa kurikulum harus tertuang dalam satu atau beberapa rencana atau dokumen tertulis. Dokumen atau rencana tertulis ini berisikan pernyataan mengenai kualitas yang harus dimiliki oleh seseorang peserta yang mengikuti kurikulum tersebut. Dalam konteks ini, maka disiplin ilmu posisi sentral yang menonjol dalam kurikulum. Kurikulum dan pendidikan haruslah mentransfer berbagai ilmu pengetahuan sehingga peserta didik menjadi warga masyarakat yang dihormati. Teori tentang IQ bekerja untuk terutama intelektualitas dalam pengertian disiplin ilmu logik yang dikembangkan dalam tes IQ logik disiplin ilmu dan secara lebih khusus adalah logika matematika. Oleh karena itu, tidaklah salah dikatakan bahwa matematika adalah salah satu dasar pengembangan pendidikan logika. Selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Secara umum, perubahan dan penyempurnaan kurikulum dilakukan setiap 10 tahun sekali. Perubahan kurikulum agar kurikulum tidak ketinggalan dalam perkembangan masyarakat, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologinya. Kurikulum yang pernah diberlakukan secara nasional di Indonesia ada beberapa, yakni kurikulum 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang digunakan di Indonesia setelah kemerdekaan. Kemudian yaitu kurikulum tahun 1954. Kurikulum ini masih sama dengan kurikulum yang diberlakukan sebelumnya, yaitu dikenal dengan nama Rencana Pembelajaran tahun 1947. Kemudian kurikulum pada tahun 1968. Kurikulum ini merupakan kurikulum terintegrasi pertama yang ada di Indonesia. Beberapa mata pelajaran seperti sejarah, ilmu bumi, dan berbagai cabang ilmu sosial mengalami evolusi menjadi ilmu pengetahuan sosial atau dikenal dengan social study, dan beberapa mata pelajaran seperti ilmu hayat, ilmu alam, dan sebagainya mengalami evolusi menjadi ilmu pengetahuan alam atau yang kita kenal sekarang dengan sains. Kemudian kurikulum yang keempat adalah kurikulum pada tahun 1975. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang disusun dengan kolom-kolom yang sangat rinci. Kemudian kurikulum pada tahun 1984, kurikulum penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum pada tahun 1975. Kemudian kurikulum pada tahun 1944. Kurikulum ini merupakan kurikulum penyempurnaan dari kurikulum 1984. Kemudian kurikulum 2004, kurikulum ini merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi. Kurikulum ini belum diterapkan di seluruh Indonesia karena beberapa sekolah telah ditinjau dan uji coba dalam rangka proses pengembangan kurikulum ini. Selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 2008. Kurikulum tahun 2008 ini sering kita kenal dengan KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. KBK sering disebut sebagai jiwa KTSP karena KTSP sesungguhnya telah mengadopsi KBK. Kurikulum ini dikembangkan oleh BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yaitu kurikulum 2013, yaitu pada tahun 2013. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang telah dilaksanakan tahun ini. Hasil pengembangan dari KTSP yaitu pengembangan kurikulum sudah mencakup silabus, buku teks, serta buku pedoman guru. Hal tersebut akan meringankan pekerjaan guru karena tidak perlu membuat silabus lagi. Guru hanya tinggal membuat RPP. Nah, itulah kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013. Adapun perbedaannya yaitu pada kurikulum KTSP, standar kompetensi lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud pada nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud
nomor 67, 68, dan 70 pada tahun 2013. Sedangkan pada kurikulum 2013 standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas pada nomor 22 tahun 2006. Setelah itu baru menentukan SKL atau standar kompetensi kelulusan. Yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu aspek kompetensi lulusan. Ada keseimbangan antara soft skill dengan hasil yang meliputi aspek kompetensi, sikap keterampilan, dan pengetahuan yang lebih menekankan kepada aspek pengetahuan. Sedangkan kurikulum 2013 di jenjang SD tematik untuk kelas 1 sampai 4 dan di jenjang SD tematik terpadu pada kelas 1 sampai kelas 3 jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibandingkan dengan KTSP. Kemudian pada kurikulum KTSP, standar proses dalam pembelajaran dilakukan terdiri dari eksplorasi, dan konfirmasi. Kemudian mata pelajaran TIK, teknologi informasi dan komunikasi, bukan sebagai mata pelajaran lagi melakukan sebagai media pembelajaran, dan dalam KTSP itu dikenal dengan mata pelajaran. Yang kelima yaitu standar penilaian dalam K13, yaitu menggunakan penilaian autentik, yaitu mengukur sikap, keterampilan dan pengetahuan, sedangkan KTSP lebih dominan pada aspek pengetahuan itu sendiri. Kemudian pada K13 pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib, sedangkan pada kurikulum KTSP pramuka bukan ekstrakurikuler wajib. Kemudian pada kurikulum 2013 BK lebih menekankan pengembangan potensi siswa, sedangkan pada kurikulum KTSP BK lebih pada penyelesaian masalah siswa. Setelah kita membahas tentang perbedaan antara KTSP dengan K13, selanjutnya saya beralih pada analisis materi pembelajaran IPK dan tujuan pembelajaran. Sebelum kita beralih pada tujuan pembelajaran itu sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu IPK. Nah, IPK adalah singkatan dari Indeks Prestasi Kumulatif atau bahasa kerennya yaitu Grade Point Average, merupakan ukuran kemampuan mahasiswa sebagai pada satu periode tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah SKS yang telah ditempuh. Ukuran nilai tersebut akan dilakukan dengan nilai bobot mata kuliah, kemudian dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil pada periode tersebut. Fungsi IPK dalam merumuskan tujuan pembelajaran merupakan salah satu komponen dari RPP yang ditempatkan setelah komponen IPK. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi atau pernyataan tertulis mengenai sarana yang ingin dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran. Fungsi dalam menentukan materi pembelajaran dan bahan ajar pada tahun 2016 menunjukkan komponen materi pembelajaran dalam RPP memuat jenis materi pembelajaran yang meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur serta butir-butir materi pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan IPK atau Indeks Pengetahuan Umum. Indeks prestasi selanjutnya yaitu berfungsi IPK dalam mendesain pembelajaran. Hal ini mengindikasi bahwa IPK memiliki fungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran dan memberikan gambaran kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dituntut IPK. Selanjutnya yaitu fungsi dalam menentukan penilaian hasil belajar. Siswa merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Hal ini mengindikasi bahwa IPK berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam merancang penilaian hasil belajar peserta didik. Itulah materi mengenai IPK. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Mengapa pembelajaran itu diajarkan kepada peserta didik? Guna untuk memberikan peserta didik pengetahuan mengenai materi-materi yang akan diajarkan. Jadi, sebelum guru melakukan pembelajaran di kelas, seharusnya guru tersebut harus mengetahui apa tujuan pembelajaran yang harus disampaikan kepada siswa. Demikian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.